Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak rezeki yang masih dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita hadir di masjid yang mulia ini melakukan ibadah salat subuh berjamaah. Allah masih menitipkan umur kepada kita semua dan kesehatan. Mudah-mudahan setiap kesempatan rezeki yang diberikan oleh Allah menjadikan kita hamba yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seiring umur kita yang semakin menua, kematian semakin dekat, dan kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita harus berdoa, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ketika Allah mengambil nyawa kita, kita berada dalam kondisi yang terbaik, meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman dan RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat sebab-sebab ataupun kunci yang memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara rezeki jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berarti bukan hanya bicara harta, bicara uang, bicara benda, akan tetapi juga rezeki yang masuk dalam kategori yang sangat luas ini. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita ketenangan, Allah berikan tidak ada masalah dalam hidup ini. Itu bahagian daripada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkadang kita ketemu sama orang hartanya banyak tapi dia tidak sehat. Mana kita pilih? Kita sehat tidak punya harta, atau kita punya tidak sehat kita punya harta, ataupun kita punya harta tapi sehat? Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kita menginginkan kita punya harta, kita juga sehat, dan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan melihat bagaimana Allah menjelaskan, Rasul menggambarkan kepada kita kunci-kunci rezeki, yang terkadang rezeki itu bukan hanya kita cari karena usaha fisik kita, akan tetapi terkadang kita harus menyentuh spiritual untuk mendekatkan rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, rezeki bagi kita itu sudah dibudgeting oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya selama kita masih bisa bernafas, nyawa masih ada di dalam tubuh kita, itu rezekinya sudah pasti ada. Ketika rezeki kita habis, berakhirlah kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada satu binatang pun yang melata di atas muka bumi ini selain Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezekinya. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu harus dicari, rezeki itu harus dijemput. Maka nanti ketika kita membuka surah Al-Baqarah 168 dan 173, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, khitabnya itu berlaku untuk semua manusia, bukan hanya muslim. Tapi Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kulu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bermakna khuzu, berusahalah, ambillah, berupayalah. Itu di dalam tafsir Ibnu Katsir, bukan hanya dari yang kita cari itu untuk makan, tapi juga ada yang kita pakai. Ini menunjukkan bahwa ada upaya, ada effort, ada kerja yang harus kita lakukan. Dan itu berlaku untuk siapa? Semua penduduk negeri, muslim ataupun bukan muslim. Al-Baqarah 173, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Tetap Allah kemudian mengatakan, hai orang-orang yang beriman, juga pakai kulu. Jadi untuk manusia kulu,
bekerja dan berusaha. Kemudian untuk orang beriman juga kemudian Allah mengatakan pakai hulu. Artinya untuk mendapatkan rezeki itu dia tidak akan datang dengan sendirinya, tapi butuh upaya, butuh usaha. Semakin profesional orang dalam bekerja, semakin dia punya integritas, ya, dia punya kemampuan yang baik dalam berusaha, semakin mendekatkan dan memudahkan dia untuk mendapatkan rezeki. Nah, tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, menariknya nanti di dalam surah Ali Imran ada nilai plus yang Allah berikan kepada mereka yang beriman dan bertakwa. Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Apabila penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna, kami yang kasih. Dari langit kami buka, dari bumi kami keluarkan. Artinya sebenarnya kalau kita kompetisikan, ini ada seorang muslim yang punya profesionalisme, kemudian dia punya integritas, dia mampu bekerja secara baik, kita kompetitorkan dengan non muslim. Pada semangat dia bekerja, maka siapa yang lebih baik di antara mereka? Tapi ketika insert iman, takwa ada dimiliki oleh orang mukmin, dia akan semakin mudah untuk memenangkan kompetisi itu. Kenapa? Ada langit yang bekerja untuk kita. Ada ridha dari Allah yang mempermudah usaha kita. Nah, itulah yang kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjemput rezeki, mari kita lakukan pendekatan bumi, lalu sentuh pendekatan langit. Pendekatan bumi, tingkatkan kompetensi kita, tingkatkan SDM kita, bangun jiwa profesional, bekerjalah secara baik, punya integritas, lalu ketuk pintu langit untuk memudahkan semua upaya yang kita lakukan. Dan inilah yang kemudian akan kita bahas. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada 10 kunci yang saya coba kumpulkan dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis, yang insya Allah pagi ini secara singkat kita bahas 5. Insya Allah kita lanjutkan di minggu yang akan datang 5 lagi. Jadi kalau jamaah nggak dengar minggu yang akan datang akan rugi. Mudah-mudahan bisa diikuti pertemuan berikutnya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa landasannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya di dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun, istaghfiru rabbakum, kepada Tuhanmu. Innahu kana ghafara, Allah Maha Pengampun. Ketika Allah mengampunkan dosa kita, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, artinya kebaikan kita lebih banyak dibandingkan dosa kita. Disitulah kemudian mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, yursilis sama alaikum midrara, kami akan berikan kepada mereka hujan yang lebat, hujan yang menghidupkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi hujan yang tidak mendatangkan musibah, hujan yang menyiram bumi sehingga bumi itu tumbuh, tanam-tanaman berkembang. Lalu kemudian wa yumdidukum bi amwal, dan aku tambahkan harta bagi mereka, wal banin, dan keturunan. Jadi istighfar, meminimalkan kesalahan, memperbanyak pahala, itu kemudian mendatangkan harta dan mendatangkan keturunan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, cukup sampai di situ enggak? Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Aku berikan kebun. Kebun itu bukan kebun yang tidak punya air, karena air sumber kehidupan, dan aku alirkan air di tengah-tengah kebun itu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa penyebabnya? Istighfar. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang dekat dengan Allah, banyak kebaikannya, itu sebenarnya mendatangkan kemudahan bagi kita di dalam mencari dan menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa beberapa kunci yang bisa mendatangkan rezeki? Yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Ini kunci untuk mempermudah upaya kita dalam menyempurnakan ikhtiar untuk mencari rezeki, yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hadirkan jalan keluar dari berbagai problematika kehidupan kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kami akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka di sini jemaah ini dimulakan relevansinya tentang apa khatib setiap hari Jumat ketika berdiri di mimbar khutbah itu mengatakan tingkatkan iman dan takwa. Dia menjadi rukun daripada khutbah. Kenapa? Takwa itu solusi bagi kehidupan kita. Jadi semakin tinggi spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu memudahkan kita berhadapan dengan masalah. Kenapa? Ada masalah, ada jalan keluar. Bagaimana jalan keluarnya? Allah datangkan bantuan dari Allah. Ada ilham, ada orang yang didatangkan untuk membantu kita. Kenapa? Karena ketakwaan yang kita miliki. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Yang kedua, kunci rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu meningkatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi takwa itu sebenarnya adalah menjalankan ketaatan kita kepada Allah dengan mencari sebab. Artinya kita berupaya untuk mencari sebab supaya Allah punya cara memberikan rezeki kepada kita. Setelah kita berupaya, lalu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sebagaimana Umar bin Khattab mengingatkan para sahabat, ikat dulu unta kalian, itu kan usaha, ikat unta kalian baru kalian tawakal. Jadi upayakan, usahakan semaksimal kemampuan kita, lalu tengadahkan tangan kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang disahihkan oleh Albani, Rasulullah mengatakan, "Lau annakum kuntum tatawakkalu 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziktum kama turzaqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau sekiranya kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, maka kemudian Rasulullah mengatakan, tentu kami akan berikan rezeki sebagaimana burung kami berikan rezeki. Ketika mereka keluar ketika waktu pagi, paruhnya dalam keadaan kosong, tapi nanti sore ketika mereka kembali, paruhnya penuh dengan makanan. Coba bayangkan, burung nggak punya akal. Dia tidak sesempurna sebagai manusia, tapi dia setiap pagi dia kepakkan sayapnya, dia bertawakal mencari rezeki yang telah Allah janjikan kepada dirinya, dia terbang. Akhirnya ketika sore dia pulang dengan membawa makanan. Nah, jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha secara halal, serahkan kepada Allah. Allah punya cara datangkan rezeki kepada kita. Yang ketiga, ini yang juga cukup penting, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Terkadang orang kalau sudah berusaha bekerja lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita ingatkan bahwa rezeki itu akan mudah datang kepada kita apabila kita tetap menyempatkan diri beribadah di sela-sela kesibukan kita. Kadang-kadang orang kalau udah sibuk kali banyak kontrak, sholatnya tetap sholat, tapi sudah molor. Sepatutnya zuhurnya misalnya jam 12.45, sudah mulai jam 3. Kenapa? Ada kontrak, kemudian jemput tamu, makan siang bersama, udah selesai baru sholat. Terjadi pengurangan intensitas hubungan kita dengan Allah, karena kemudian kita sudah mulai mengejar dunia, takut kalau rezeki kita hilang. Rasulullah SAW mengatakan, yaqulu rabbakum ya abna adam, tafra' li'ibadati amla qalbaka ghina wa amla yadaka rizqa. Ya abna adam la tuba'id minni amla qalbaka faqra wa amla yadaka syughla. Rasulullah SAW mengatakan, wahai anak Adam, sempatkanlah kalian beribadah kepadaku, niscaya aku akan penuhi hatimu dengan rasa cukup, dan aku penuhi tanganmu dengan rezeki. Jadi Allah Subhanahu wa taala, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, memberikan sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang kita dapatkan. Lalu Allah mudahkan kita, tangan kita untuk mendapatkan rezeki. Kenapa?
di tengah-tengah kesibukan sempat masih membaca Al-Quran. Jangan lewatkan hari-hari kita kecuali ada beberapa ayat Al-Quran yang kita baca. Lakukan sholat tepat pada waktunya. Jangan lewatkan duha, karena duha mengetuk pintu rezeki dari langit. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya, wahai abna Adam, wahai anak Adam, janganlah engkau menjauh dariku, amla qalbaka faqra wa amla yadaka syughla. Maka apabila kamu menjauhiku, aku akan memenuhi hatimu dengan kefakiran, dan aku memenuhi tanganmu dengan kesibukan. Hana piuh-piuh. Kenapa? Karena hatinya sip. Kalau kita lihat dia kan rumahnya gede, mobilnya keren gitu kan, kemana-mana dihormat sama orang. Tapi kalau kita duduk sama dia, nyopeng hanali, susah dah long dek. Abah tapi susah. Kenapa? Hatinya enggak diberikan ketenangan oleh Allah, dan itu mahal sekali. Lalu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dia terus sibuk. Orang pasti kurang kai wa rumah kagak nang. Enggak nyampo 12 hana depan rumah loh. Gaduh ke bintapeng. Jadi dia merasa sibuk, urusannya enggak selesai. Kenapa? Tidak ada waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia tetap beribadah kepada Allah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada dalam beberapa referensi yang saya baca, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin urusan kita dimudahkan oleh Allah, perbaiki cara dan waktu sholat kita. Nanti Allah mudahkan kita untuk mengatur jadwal kehidupan kita. Kita sibuk, tapi kesibukan kita semua selesai karena kita punya waktu untuk beribadah kepada Allah. Ada orang lebih sibuk, sibuknya enggak karuan, ibadahnya enggak selesai. Makin susah dia dalam hidup. Akhirnya apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Dia tidak punya lagi waktu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Harta rezeki yang ada pada dirinya, bukan dia dijadikan hamba yang semakin dekat dengan Allah, nauzubillah, dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhaji dan umrah. Rasulullah SAW mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra waz zunub kama yanfil kiru khabasal hadid wal zahab wal fiddah wa laysa lil hajjil mabrurah sawabu ilal jannah. Rasulullah mengatakan, sertakan haji dengan umrah karena keduanya itu menghilangkan kefakiran dan dosa. Pernahkah jamaah, saya secara pribadi belum pernah dapat, ada enggak orang pulang haji, pulang umrah kemudian jadi orang miskin? Ilung kabeh peng gara-gara nonja umrah karugo lu. Pernah enggak kira-kira? Enggak, Pak. Saya secara pribadi belum pernah ketemu. Kebanyakan mereka yang pergi haji lalu kembali melakukan umrah, ada yang balik-balik setiap tahun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan rezeki mereka karena dosa mereka itu minimum. Banyak pertobatan yang dilakukan. Ada orang mengatakan, kan dengkunya gaduh kerja umrah, dan dia kejok pengnya ke fakir miskin. Itu kan lebih banyak pahalanya. Ini kadang-kadang satu sisi benar jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi di sisi yang lain, dengku itu yang pergi umrah setiap tahun, itu juga kemudian sangat dermawan dalam kehidupan sosialnya. Saya pernah ketemu orang yang seperti itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Pokoknya setiap tahun kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, dia 1 bulan atau 10 terakhir itu selalu berada di Mekah. Kalau kita pikir abih peng, gemes sebuah keluarga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tahukah kita kedermawanan beliau? Beliau punya anak yatim 30 orang. Biasanya beliau dengar ceramah saya ini. Saya dapat informasi beliau punya anak yatim yang dia kasihkan beasiswa 30 orang setiap bulannya. Kedermawanan beliau subhanallah. Jadi ketika beliau kemudian pergi haji, pergi umrah, rezeki itu semakin ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kelima, insyaallah kita lanjutkan 5 berikutnya pada pertemuan yang akan datang, menyambung tali silaturahim. Ini juga kemudian mendatangkan rezeki. Kalau bahasa politiknya itu melakukan lobby. Silaturahim itu sebenarnya lobby, mendekatkan yang jauh, menyamakan ide, ya, memperkenalkan diri kita. Rasulullah mengatakan, man ahabba ayyubsuta alaihi fi rizqih wa ayyan sa'alahu fi athari
falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia membangun dan menghubungkan tali silaturahim. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pertemuan kita, silaturahim kita itu mendekatkan rezeki. Artinya terkadang saya punya usaha, tapi saya nggak tahu siapa yang bisa mengerjakan usaha saya. Ketika kemudian kita silaturahim, teringat dia, oh ada si fulan, dia sering datang kepada saya, oh mungkin dia punya kemampuannya. Akhirnya pertemuan silaturahim, ngopi bareng, nah gitu kan, itu kemudian membuka pintu-pintu rezeki. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga silaturahim itu akan memperpanjang umur kita, baik umur yang sifatnya hakiki maupun majazi. Bisa jadi kalau hakiki umurnya dipanjangkan oleh Allah, kalau majazi umurnya tidak panjang, tapi kebaikannya lebih panjang dibandingkan umurnya. Dia telah meninggal dunia, tapi kebaikannya dicontoh, kebaikannya disebut-sebut oleh banyak orang, dan dia selalu menjadi inspirasi bagi orang lain. Umurnya berhenti, tapi amal solehnya terus mengalir, memberikan kebaikan untuk kaum muslimin. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi usaha secara fisik penting dan wajib bagi seorang muslim untuk menjemput rezeki, tapi gunakan kekuatan spiritual kita dengan kebaikan-kebaikan kita, dengan ketakwaan kita, dengan minimumnya dosa, bangun silaturahim, lakukan ibadah, itu kemudian akan semakin menguatkan rezeki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada minggu yang akan datang. Allah muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.